Selamat pagi guys. Balik lagi sama gua Abe di sini channel gua Gong Berata. Di video gua kali ini, ya ini San Mori nyobain motor onta ini. Depan gua udah ada BMW GS 1250 40 tahun anniversary option 719. Jadi motor ini definisi motor canggih, motor Eropa. Karena lo bayangin aja suspensinya itu sambil jalan dia bisa menyesuaikan gaya riding kita gitu. Jadi misalkan jalanannya bumpy, tiba-tiba dia bisa jadi empuk gitu. Jadi dampingnya otomatis adjustable. Pada saat jalanan lurus normal dia bisa stiff, bisa stabil. Itu dia salah satu contoh motor ini canggih. Jadi kemarin gue udah bikin first impression gue nyobain motor ini. Gue yang biasa naik motor sport, terus akhirnya nyobain motor adventure, canggih pula. Buat kalian yang belum nonton, boleh klik link video di atas atau di deskripsi. Ya sudah, hari ini gue bareng sama istri biasa. Kita naik motor jangkung begini. Coba kalau kamu berdiri di belakangnya GSB. Bener aja. Pitik ya. Dia nggak mungkin naik motor ini karena ya udah pasti kagak nyampe gitu ya. Oke, sambil jalan kita bakal bahas lah motor ini ya. Oke, kita naik dulu. Wah gokil nih, pertama kali nih gue naik motor mundurinnya susah karena tinggi guys, beneran tinggi. By the way ini tingginya 860 mm, jadi 86 cm, jadi lumayan tinggi gitu. Ayo Bi. Aman? Aman. Oke. Ini sih nggak benar-benar pagi ya. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 8. Siangan Oke, kan oke gitu. lah. Ya, Wes. Lu yang bener aja. Lupa RPM masih rendah tapi udah pakai quick shift. Wah gila, buat nikung sih nurut banget Bi, sumpah. Enak banget. Itu pas jalan lurus gini dia suspensinya bisa nyesuaiin, jadi kayak stiff gitu loh Bi. Keren ya. Ini hari ini gue ngajak Dea, jadi kita bisa ilustrasi kalau someday kita punya motor touring tuh senyaman apa, seenak apa. Amin ya Allah, semoga. Amin. Suatu saat nanti. Kalau udah ada anak lah ya. Iya deh. Ada anak, terus anaknya udah bisa ditinggal-tinggal. Ya, ditinggal sehari, 2 hari, seminggu. Enggak. Oke. Jadi motor segede ini emang nyaman banget kalau kita pakai buat adventure, buat touring. Kebayang sih kalau gue punya motor ini udah pasti ya riding San Mori kayaknya bisa dihitung jari lah ya dalam setahun. Seringnya touring ya. Pasti gasnya iya dong. Sama bini ya. Dan sendiri ya. Nah, itu dia. Oke, nanti kita bakal bahas tentang spesifikasi motornya, bawaan pabrik seperti apa secara mesin. Terus juga kita bakal bahas juga mengenai spek dari modifikasi motor ini. Sebenarnya motor ini juga udah bukan standar lagi ya. Modifannya banyak cuy. Dan ini bisa dibilang modifan yang nggak lazim buat motor adventure gitu. Contohnya kayak part-part karbon. Jarang banget gitu motor adventure tapi pakai part karbon. Buat yang mungkin ngebayangin ya, motor ini kayaknya bakal berat banget gitu. Sebenarnya dibilang berat, lumayan berat. Bobotnya tuh sekitar 260 kg. Terus kalau kita bandingin sama versi 1000 ya, motor adventure 1000 cc Jepang itu beratnya sekitar 230-an kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang lumayan berat. Tapi kalau udah dipakai di jalan kayak begini, itu motornya sama sekali nggak berasa berat cuy. Bahkan bisa dibilang motor ini berasa stabil banget gitu. Ini mau isi bensin lagi? Enggak, kemarin sih udah ngisi. Bentar. Tutorial melihat indikator bensin GS 12. Bukan setengah bar ya, masih setengah kurang dikit lah. Oke, sekarang gue mau lihat. Kemarin aku ngisi 3/4 sih. Terus kalau mau lihat tekanan, kita bisa lihat tekanan ban Bi. Gokil, aman. Wih. Tuh.
29 34 28,9 sama PSI. 34,7 PSI. Oke. Ini kayaknya yang belakang kurang angin sedikit nih. Nanti kita isi. Aman sih harusnya. Wuhuu. Agak aneh rasanya biasa naik motor sport terus naik motor touring kayak gini. Udah gitu Harus dibiasain sih iya, karena kayaknya. aku juga biasa bonceng kamu naik motor sport juga kan. Iya. Iya. Biasanya kamu tuh kayak tegang banget. Pegel. Pinggang gua encok. Tangan gua pegel. Tahan Kalau badan ini kayak sendiri. santuy ya. Wah, gila. Nikmat sekali, guys. Ini mah moge yang anti pegel sih ya. GS sih jelas. Mau riding kemana juga gas. Oke, kita isi angin belakang dulu. 31 PSI. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tire pressure does not match set point. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, masih belum kelihatan tekanan bannya. Jadi saking pintarnya motor ini, pada saat tire pressure-nya atau tekanan bannya itu tidak sesuai, dia itu bakal ngasih tahu warning gitu di speedonya, dan kita disuruh segera berhenti terus ngecek tekanan ban. Gokil banget ini motor. Oke, ini jadi tadi gua ketemu sama Rainer sama Wilmon juga, terus tiba-tiba diajakin gas. Ya udah, kita ngikut aja. Oh, jadi ini rasanya kangen sama motor sport tuh kalau misalkan kita tuh naik motor yang berbeda di antara motor sport ya. Jadi ngeliatnya kayak waduh, enak banget gitu, nungging gitu. Gila, nyaman banget ini motor. Gokil sih. Jadi tadi gue browsing, gue nemu tekanan ban yang pas itu untuk BMW GS K51 ini. Siapa tahu ada yang butuh juga informasinya. Depan itu kita pakai 36 PSI, belakang pakai 42 PSI. Oke, bismillah, mudah-mudahan error tire pressure-nya hilang. Ayo, Bi. Beneran dong? Hilang kayaknya errornya. Dan ya benar, errornya sudah hilang. Nikmatnya.
gitu. Iya. Quick shiftnya itu bisa dibilang sih halus ya. Oh. Karena ya emang quick shift bawaan pabrik, terus motor Eropa pula ya kan. Cuman emang kalau pas lagi RPM rendah, pas gigi 1 ke 2 itu agak hidup, kayak kaget gitu. Karena kill time-nya kayaknya pendek. Iya ya. Dan emang ya harusnya di bawahnya bukan RPM rendah mungkin ya. Maksudnya bukan RPM rendah. Speednya mungkin nggak boleh buat yang lambat-lambat gitu kalau mau pakai quick shift. Kayak misalkan ini nih. Ini misalkan gigi 1 tuh. Dia harus kayak kenceng gitu, kalau enggak Iya iya. gigi 2 ke 3 nya juga sama. Kalau speed lambat tuh kayak begitu, cuman kalau speednya kenceng tuh enak. Iya. Tapi kalau blipernya, blip assist-nya buat downshift itu halus banget tuh, Iya. halus. Oke, jadi gue pengen bahas tentang spek motor ini dulu. So, ini dia spek dari BMW GS 1250 K51 40 tahun anniversary tahun 2023. Oke, jadi karena gue udah cukup puas pakai si BMW GS K51 1250 40 tahun anniversary ini, jadi gue bakal kulas sedikit tentang spek motor ini. Seperti yang gue bilang, motor ini memang motor canggih. Hal yang paling canggih menurut gue dari motor ini adalah suspensinya. Jadi suspensinya ini, pertama suspensi belakang sama depan itu elektronik. Jadi kita bisa menyesuaikan tinggi motornya ini menyesuaikan dari suspensi belakangnya. Bawaan standarnya motor ini tuh tingginya 860 mm atau sekitar 86 cm. Kita tinggal setting aja dari menu di speedometer. Jadi kita bisa adjust tingginya mau yang maksimal ataupun yang minimal gitu. Jadi tadi pas gua riding pertama gue pakai yang settingan suspensinya pendek. Dan yang gue rasain adalah motornya jadi lebih stiff gitu, jadi lebih enak kalau buat dipakai buat ngebut. Nah, pas gue tinggiin, gue rasa itu lebih cocok buat kita pakai buat adventure atau enduro. Ini gue tunjukin sedikit gimana caranya kita setting suspensinya, mau tinggi atau pendek. Jadi pertama engine-nya harus nyala. Lalu kita klik tombol yang ini sampai dia menunjukkan menu yang, nah, max ini adalah yang paling tinggi, minimal ini adalah yang paling pendek. Jadi melalui tombol ini ditahan yang lama. Kita matiin lagi. Suspensi depannya. Jadi ini teknologinya gokil guys. Jadi selain ini shocknya teleskopik dia modelnya karena motor adventure, tapi di dalamnya itu ada supporting suspension. Jadi ini yang mengatur secara elektronik suspensi di bagian depan supaya bisa mengikuti preset yang udah ditentukan sama motornya gitu. Selain itu, setahu gua di sini tuh ada teknologi yang bisa menyesuaikan tingkat kemiringannya motor. Jadi itu ngebantu supaya motor ini tuh rasanya lebih balance gitu. Mau kita pakai buat cornering atau kita mau pakai buat enduro. Nah, itu ada di sekitar sini guys, mesinnya, elektroniknya. Tuh ada tulisannya Dynamic ESA. Selain itu, elektronik lain yang mungkin kayak gue mikir itu perlu nggak perlu ya. Mungkin kayak di sini itu dia ada heat grip. Jadi gripnya itu bisa panas, bisa anget. Mungkin kalau misalnya dipakai buat adventure atau touring ke daerah yang dingin ya itu bakal kepake. Cuman kalau di Indonesia mungkin pakainya mana ya? Paling Puncak, Dieng atau mungkin daerah-daerah dingin lain. Cuman kalau mostly di Indonesia karena di sini adalah negara tropis ya, pastinya nggak kepake gitu. Tapi ya at least motor ini punya. Terus sudah pasti dia ada cruise control, ada ABS, ada traction control juga. Oke, elektroniknya gokil. Kalau ngomongin tenaga, motor ini itu udah punya tenaga lebih dari cukup buat motor adventure karena motor ini punya tenaga 136 horsepower di 7.350 rpm dan torsi sebesar 143 Nm di 6.250 rpm. Menurut gua ini proper banget buat dipakai touring-touring, tenaganya gede banget dan pastinya itu juga harus menyesuaikan karena bobot motor ini sekitar 260 kg sekian. Jadi ya lumayan berat buat hitungan motor adventure, tapi begitu dinaikin motor ini nggak berasa berat guys. Ngomongin pendingin motor ini, jadi kenapa gue bilang motor ini nggak panas? Salah satunya alasannya karena memang mesinnya itu di luar ya, ini boxer. Jadi biasa kalau motor-motor Eropa kan mesinnya ada di dalam. Nah ini mesinnya ada di luar, head silindernya kanan kiri itu yang bikin panasnya itu benar-benar kebuang ke belakang gitu, apalagi pada saat riding. Dan didukung juga dia itu ada dua radiator kiri dan kanan
gede banget. Dan lucunya ternyata radiatornya ini itu yang ada kipasnya yang sebelah kanan doang. Ini keren, udah pakai radiator protection dari Evotech. Sekarang kita bahas modifan motor ini. Sebenarnya modifannya udah cukup banyak ya guys. Mulai dari karbon-karbon. Ini jarang banget motor touring itu pakai part karbon. Cuman motor ini pakai. Ini juga karbonnya nggak main-main. Pakai karbon Illenberger. Jadi ini adalah karbon yang dipakai di BMW M Package. Dan setahu gue harganya juga ya nggak murah ya. Illenberger tuh ya setahu gue so far, correct me if I'm wrong, Illenberger itu adalah karbon yang paling mahal guys. Karbon, terus ini karbonnya juga, waduh cakep banget sih. Iya pakai karbon, banyak banget yang pakai karbon. Jadi bikin aksen motor ini tuh enak banget dilihatnya. Jadi base-nya itu warnanya hitam, terus ditambahin banyak part karbon, terus ada aksen kuning-kuning, peleknya jari-jari warna emas, stangnya juga warna emas. Jadi enak banget gitu ngeliatnya. Dan BMW 1250 ini menurut gue adalah BMW yang gue suka karena gini, update dari BMW ini adalah BMW 1300, GS 1300, dan itu motornya gue nggak tahu kenapa ngeliatnya kayak dia lebih singset guys. Ya mungkin karena emang dia pembaharuan ya, facelift. Dari mulai bagian depan juga lampunya itu udah beda banget. Kalau yang ini kan masih ada, nah ini kalau di Indonesia tuh khas kayak motor polisi gitu ya. Kita tuh kayak inget banget gitu bentuknya. Nah kalau yang 1300 tuh udah beda banget bentuknya. Terus ini tuh kelihatan motornya tuh kayak bagong banget, sedangkan yang 1300 tuh agak lebih singset gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang suka motor GS yang bener-bener gede, kelihatannya looksnya ini adalah update terakhir gitu yang bisa kalian pilih. Dan lebih gokil lagi karena ini adalah tipe GS 1250x51 yang option 719. Jadi dia ada part-part yang sudah ada dari bawaan gitu guys. Terus gokilnya knalpot ini, BMW GS K51 ini dari lahir bawaannya knalpotnya udah full system Akrapovic. Dari mulai headernya, wih gila, titanium sampai dengan silinsernya, end capnya pakai karbon. Dan tadi gue nyari-nyari gitu, apakah ada katalisnya? Ternyata nggak ada guys, gokil ya. Jadi makanya suaranya bisa enak kayak gitu. Tuh pipanya biru-biru, gokil banget. Dan kalau kalian yang beli motor ini yang tersedia di Biker Second Spot, itu udah ada box belakangnya ini, terus ada tank bag juga dari SW Motec. Ini bukan part murah guys. Jadi udah ready buat touring gitu. Gue mau ngucapin thank you banget buat Biker Second Spot udah ngasih gue kesempatan buat nyobain motor ini. Buat kalian yang pengen nanya-nanya seputar motor ini, atau kalian ada yang berminat, boleh kontak langsung Biker Second Spot. Ini adalah alamat Instagramnya di bawah sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Take care buat kalian semua. Bye.